Kemana sih aplikasi Musical.ly? Dan dari mana sih TikTok mendapatkan uang atau penghasilan? Bahkan yang gue denger-denger, sekarang TikTok membayar para creators-nya atau membayar para content creators-nya yang membuat video di TikTok. Maka dari itu, pasti kalian penasaran kan, dari mana TikTok mendapatkan penghasilan? Jadi guys, TikTok dan Musical.ly itu merger menjadi satu perusahaan pada tanggal 2 Agustus 2018, yang berarti sekarang udah 2 tahun. Buat yang nggak tahu TikTok itu apa, TikTok itu adalah satu aplikasi di mana lu bisa memposting video berdurasi sampai dengan 15 detik. Kurang lebih sama seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan lain-lain. Tapi bedanya TikTok hanya bisa memposting video saja yang berdurasi hingga 15 detik. Dan yang gilanya guys, TikTok sekarang udah diunduh di Google Play Store itu sebanyak 6.940.697. Itu Play Store doang, belum sama App Store yang untuk iPhone, maksud gua Apple guys. Dan yang bagusnya lagi dan menurut gua oke banget, ketika kalian mempunyai account di Musical.ly, kalian dapat login di account TikTok. Karena kan Musical.ly dan TikTok ini sudah bergabung menjadi satu perusahaan. Jadi video kalian, followers kalian, like kalian, viewers kalian itu nggak akan hilang karena dapat login di TikTok. Bahkan menurut berita yang gue dapet, TikTok udah diunduh 2 miliar pengguna di seluruh dunia. Bahkan gue baca di artikel, di tahun 2020 kuartal 1, yang berarti Januari, Februari, Maret, TikTok itu melonjak tinggi, apalagi semenjak pandemi corona. Kenapa? Mereka gabut dan mereka dapat membuat konten di sana, dan gua rasa sekarang salah satu platform yang dapat membuat kalian viral adalah TikTok. Oke guys, jadi waktu dulu TikTok itu nggak pernah dapat uang. Mereka hanya membuat satu aplikasi atau membuat satu platform di mana kalian dapat membuat video berdurasi 15 detik. Mereka hanya mengumpulkan database. Mereka hanya mengumpulkan orang-orang yang register. Lalu, dari mana sih kalian tahu TikTok? Kalian tahu TikTok itu dari iklan-iklan. Dari iklan Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, berita, dan lain-lain. Dan dari mana sih TikTok mendapatkan uang untuk membayar iklan-iklan tersebut? Jadi konsepnya, perusahaan ini membakar uang untuk biaya promosi. Tujuannya apa? Mengumpulkan database, mengumpulkan banyak account yang register. Semakin banyak pengguna atau semakin banyak database yang dia punya, maka semakin gampang dia mendapatkan uang. Kalian masih bingung? Oke, sekarang TikTok mempunyai 2 miliar pengguna. Kira-kira guys, ketika ada brand mau melakukan promosi, mereka mau nggak promosi di TikTok? 2 miliar pengguna loh. Jadi, TikTok itu mendapatkan uang dari brand-brand tersebut. Dari brand kecil sampai besar. Tapi gue rasa sih kebanyakan brand besar. Karena apa? Gue rasa TikTok juga bayarannya mahal untuk iklannya. Karena kan 2 miliar pengguna guys. Wow banget. Kalau kalian punya aplikasi TikTok, coba kalian lihat. Apakah banyak hashtag-hashtag campaign atau banyak brand-brand atau bahkan banyak produk-produk yang dipromosikan oleh TikTok. Brand tersebut bayar TikTok. Tujuannya apa sih? Brand tersebut ingin mendapatkan traffic. Mereka ingin mendapatkan engagement. Mereka ingin branding. Bahkan kalau bisa, orang-orang pengguna TikTok itu membeli produk mereka. 2 miliar pengguna guys. Masa 1% gak ada sih? Pasti ada lah yang membeli brand tersebut. Atau bahkan kalian ikut campaign ya, tapi kalian nggak dibayar. Kenapa gue bisa bilang begitu? Gini guys, ketika ada campaign di TikTok dan lagi rame banget, pasti ada creators yang followersnya tinggi-tinggi itu mengikuti campaign tersebut. Mereka itu dibayar, oke? Dan banyak followers-followersnya itu mengikuti video tersebut. Followers dari content creators tersebut, atau kalian yang tidak dibayar, gua yakin kalian berharap video kalian itu ikutan viral. Kalian banyak mendapatkan view, likes, supaya apa? Kalian mendapatkan followers, padahal kalian tidak dibayar. Justru creators yang pertama membuat video itu dibayar. Dan TikTok ini membayar dia, TikTok dibayar oleh brand. Jadi guys, bisa dibilang TikTok itu mendapatkan uang dari brand dan campaign dari brand. Dan gue ada satu prediksi lagi. Gue nggak tahu ini akan terjadi atau enggak, tapi ini prediksi gue. TikTok akan membuat yang namanya advertising business, di mana perusahaan-perusahaan dapat membuat iklan di TikTok seperti Instagram Ads, Facebook Ads. Pasti kalian yang mempunyai Instagram atau Facebook sering melihat iklan-iklan ya tulisannya sponsor.
gue yakin di TikTok juga nanti akan seperti itu, supaya mereka mendapatkan pemasukan yang lebih. Karena gue tahu banget TikTok itu pasti membakar uang sangat banyak untuk branding dan promosi. Dan gue yakin ada saatnya dimana perusahaan tersebut itu mau profit, mau untung, nggak mungkin dong bakar uang terus. Dan disinilah ketika mereka mendapatkan database yang banyak, sekarang ini 2 miliar loh guys, kita nggak tahu nanti bisa berapa pengguna lagi. Lalu brand akan masuk dengan campaign-campaign mereka, investor juga akan masuk atau menyuntik lagi karena kan database-nya semakin banyak dan otomatis nilai sahamnya semakin tinggi. Lalu TikTok akan membuat yang namanya fitur iklan untuk perusahaan-perusahaan atau brand-brand supaya mereka dapat iklan di TikTok dan berharap para pengguna yang melihat iklan tersebut membeli produk perusahaan tersebut. Jadi guys, strategi TikTok itu adalah memperluas database-nya dan menjanjikan para creators-nya bisa menjadi viral, bahkan bisa menjadi artis dadakan di TikTok. Jadi ketika database-nya udah banyak, brand-brand akan masuk, investor akan menyuntik dana lagi dan membeli saham lagi. Sahamnya semakin naik. Lalu prediksi gue, TikTok akan membuat satu bisnis account untuk para perusahaan-perusahaan membuat iklan di TikTok supaya iklan-iklan tersebut bisa muncul di TikTok dan mereka mendapatkan uang lagi. Oke guys, semoga membantu dan jangan lupa untuk nonton video-video gue yang lain karena gue akan kasih tahu kalian tentang digital business, online shop, digital activities, digital strategies, analis, dan semua tentang bisnis dan unboxing. Unbox my mouth. #Tim Cuan Rio, Rio Gandhi, peace out.